Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Wulan Sri Lestari dengan NIM 311191123 dari kelas 2C Farmasi. Saya mahasiswa dari Stikes Baktituna Susada Tasikmalaya. Nah, sebelum melanjutkan ke video, jangan lupa ya like, comment, and subscribe. Nah, di sini saya akan mereview 5 jurnal tentang salep jerawat. Nah, untuk jurnal pertama yaitu judul penelitiannya Uji Aktivitas Salep Jerawat Ekstra Etanol Daun Binahong Anredera cordifolia 10 terhadap bakteri Propionibacterium acne. Nah, untuk penelitinya yaitu Anung Nur Cahyanta, Nila Yuliana Ardianti pada tahun 2018. Untuk latar belakangnya, jerawat merupakan salah satu penyakit kulit yang disebabkan karena terjadinya penyumbatan kelenjar minyak pada kulit yang disertai infeksi dan peradangan. Jerawat umumnya muncul pada wajah, tetapi dapat juga muncul pada daerah kepala, punggung, dada, atau lengan atas. Jerawat dapat disebabkan oleh bakteri Propionibacterium acne. Untuk formulanya yaitu zat aktif flavonoid, alkaloid, polifenol, saponin. Zat tambahannya yaitu Oleum citri nifagin. Nah, untuk hasil penelitiannya, berdasarkan uji aktivitas, terlihat adanya daerah bening yang di sekitar kertas cakram. Daerah bening tersebut merupakan daerah hambat salep ekstra etanol daun binahong terhadap pertumbuhan bakteri Propionibacterium acne. Nah, untuk evaluasinya, aktivitas antibakteri salep ekstra etanol daun binahong diduga karena adanya senyawa-senyawa yang memiliki mekanisme antibakteri, diantaranya flavonoid memiliki aktivitas antibakteri melalui hambatan fungsi DNA dirase sehingga kemampuan refleksi bakteri dihambat. Senyawa ini kontak dengan DNA pada inti sel bakteri. Adanya perbedaan kepolaran antara lipid penyusun DNA dengan gugus alkohol pada senyawa flavonoid menyebabkan kerusakan struktur lipid DNA bakteri sehingga bakteri akan lisis dan mati. Nah, untuk jurnal yang kedua yaitu yang pertama judul penelitiannya yaitu pembuatan salep anti jerawat dari ekstrak rimpang temulawak Curcuma xanthohija. Untuk penelitinya yaitu Selvi F.J. Ulaen. Yang kedua Yos Bane. Yang ketiga Ririn A. Suatan. Untuk tahunnya yaitu 2012. Nah, latar belakangnya yaitu kulit merupakan salah satu panca indera manusia yang terletak di permukaan tubuh. Berkaitan dengan letaknya yang ada di permukaan tubuh, maka kulit merupakan organ pertama yang terkena pengaruh tidak menguntungkan diri lingkungan. Santoso 2001. Kulit mempunyai bermacam-macam fungsi dan kegunaan, diantaranya kulit berfungsi sebagai termostat dalam mempertahankan suhu tubuh, melindungi tubuh dari serangan mikroorganisme, sinar ultraviolet, dan berperan pula dalam mengatur tekanan darah. Lachman 1994. Untuk formulasinya, zat aktif rimpang temulawak. Zat tambahannya yaitu Oleum citri KOH. Nah, untuk hasil penelitiannya, dari hasil ekstraksi rimpang temulawak secara maserasi diperoleh ekstrak kental sebanyak 50 gram. Ekstrak rimpang temulawak yang digunakan untuk pembuatan salep anti jerawat dari ekstrak rimpang temulawak sebanyak 12-16 gram. Untuk evaluasinya, hasil pengujian kemampuan proteksi menunjukkan noda merah pada salep ekstra rimpang temulawak. Noda merah terbentuk kurang dari 1 menit setelah penambahan larutan KOH. Sedangkan pada basis salep tidak menimbulkan reaksi noda merah selama lebih dari 10 menit. Nah, untuk jurnal yang ketiga, judul penelitiannya yaitu formulasi sediaan salep ekstra etanol daun alpukat Persea americana mil sebagai anti akne. Untuk penelitinya yaitu Yulistia
Budianti Soemarie. Yang kedua Tri Astuti, yang ketiga Nur Rohman. Nah, untuk tahunnya yaitu 2016. Latar belakangnya yaitu kulit wajah yang sehat identik dengan kulit wajah yang mulus, terbatas dari masalah kulit seperti jerawat atau akne. Jerawat merupakan penyakit yang tumbuh pada permukaan kulit wajah, leher, dada, dan punggung serta muncul pada daerah yang memiliki kelenjar minyak yang berlebihan. Jerawat dapat mengakibatkan peradangan pada kulit jika tidak segera diobati. Nah, untuk formulasinya zat aktif supanin, alkaloid, flavonoid, polifenol, quercetin. Zat tambahannya yaitu minyak mawar. Untuk hasil penelitiannya yaitu proses ekstraksi yang digunakan adalah meserasi. Keuntungan proses meserasi adalah cara peralatan mudah dilakukan dengan alat-alat sederhana. Daun alpukat yang telah menjadi simplisia kemudian diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan etanol 70%. Pelarut etanol 70% yang digunakan bertujuan untuk menarik senyawa seperti flavonoid karena etanol 70% merupakan pelarut universal yang dengan baik melarutkan senyawa kimia dalam tumbuhan baik senyawa polar maupun non-polar. Selain itu, etanol 70% efektif menghasilkan jumlah zat aktif yang optimal dan dapat memperbaiki stabilitas bahan obat terlarut. Untuk evaluasi jurnal ini yaitu daun alpukat diperoleh langsung dari petani di daerah Mugirejo sehingga sampel yang digunakan seragam dengan dan mengurangi kemungkinan hasil yang bervariasi akibat penggunaan sampel yang tidak seragam. Sampel daun alpukat yang digunakan adalah daun alpukat segar yang sudah tua. Nah, untuk jurnal yang keempat, untuk judul penelitiannya yaitu efektivitas pemberian salep bongol pisang Ambon terhadap jerawat pada remaja. Untuk penelitinya yaitu Arfianita Regina Putri, yang kedua Septina Lydia Maharani, yang ketiga Said Nur Rohim, yang keempat Nurul Hidayah. Nah, tahunnya yaitu 2019. Nah, untuk latar belakangnya yaitu jerawat sering terjadi pada usia remaja dengan presentasi antara 36 sampai 66%. Dengan puncak insiden 16 sampai 19 tahun pada laki-laki dan 14 sampai 17 tahun pada perempuan. Nugroho dan Widianti 2013. Dalam suatu penelitian lain didapatkan bahwa prevalensi resiko menderita jerawat lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki pada rentan usia 20 tahun atau lebih. IKA 2015. Untuk formulasinya yaitu zat aktif etanol 70%, aquamides, vaselin album, adeflanae. Untuk zat tambahannya yaitu tanin, saponin, dan flavonoid. Untuk hasil penelitiannya, analisis bivariat menggunakan uji chi-square dapat diketahui responsiden yang memakai salep secara rutin memiliki kecenderungan untuk sembuh 95%, sedangkan responden yang tidak rutin memakai salep memiliki kecenderungan untuk tidak sembuh 70% dengan nilai P 0,00 sampai 0,05. ODD ratio 44 dari tabel menunjukkan bahwa responden yang menggunakan salep secara rutin mempunyai peluang untuk sembuh sebesar 44 kali lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak memakai salep secara rutin. Nah, untuk evaluasinya yaitu perlu penelitian lebih lanjut mengenai bentuk sediaan salep agar homogen dan memiliki daya letak yang lebih baik, serta penambahan bahan tambahan berupa zat wangi agar bau khas adeflanae tidak terlalu menyengat. Perlu dikembangkan penelitian pada respon dengan jerawat berat. Nah, untuk yang kelima yaitu judul penelitiannya formulasi dan evaluasi fisik salep anti jerawat ekstra etanol 96% daun pepaya, karika pepaya terhadap bakteri
Propionibacterium acne. Untuk penelitinya yaitu Rahma Widya Putri, Riki Hardiansah, Jaka Supriyatna. Nah, untuk tahunnya yaitu tahun 2020. Latar belakangnya, salah satu tanaman dan tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk menyembuhkan penyakit kulit jerawat adalah menggunakan daun pepaya, karika pepaya. Dengan harga yang murah dan mudah diharapkan dapat digunakan untuk mengobati jerawat. Karpain yang terkandung dalam daun pepaya, karika pepaya mempunyai efek samping antimikroba. Perisyotowati DKK 2018. Untuk formulasinya, zat aktif daun pepaya, PEG 400, PEG 4000, nifagin, etanol 96%, aquades, dan minyak jeruk. Zat tambahannya itu FeCl 3 10%, gelatin 1%. Nah, untuk hasil penelitiannya yaitu hasil dari determinasi yang dilakukan di Herbarium Bogoriense, Bidang Botani Pusat Penelitian dan Pengembangan Biologi LIPI Cibinong menunjukkan bahwa daun pepaya atau karika pepaya yang diperoleh dari Desa Sodong RT RW 02003 Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang merupakan tumbuhan daun pepaya dengan nama latin Carica pepaya dengan suku Caricaceae. Untuk evaluasinya, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan pengembangan metode baru untuk mempermudah dalam proses penelitian dan penerapan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kurang dimengerti. Presentasi dari saya dicukupkan sekian. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.